Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu analisis deret waktu. Namun sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rendra Arkadiva selaku dosen pengampu mata kuliah statistik. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu Jenny Purniawan dengan NIM 1264012020069, Julia Mutiara Putri Nurhantantos dengan NIM 1264012020070, Keke Ayunda Putri Karyanto dengan NIM 1264012020071, Kesi Indraswari dengan NIM 1264012020072, Leni Listiani dengan NIM 1264012002073. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama analisis deret waktu, yang kedua pembagian pola data, yang ketiga freehand atau tren dengan metode tangan bebas, yang keempat metode moving average, yang kelima metode semi moving average, dan yang terakhir ordinary least square atau metode kuadrat kecil. Saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu analisis deret waktu. Pengertian analisis deret waktu adalah analisis yang mempertimbangkan waktu secara berurutan berdasarkan data-data yang dikumpulkan secara periode berdasarkan urutan waktu, bisa dalam jam, hari, minggu, bulan, kuartal, dan tahun. Berikut ini contoh dari deret waktu. Disajikan di dalam tabel jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 2007 sampai 2011. 2007 terdapat 37,17 juta orang jumlah penduduk miskin, 2008 34,96 juta orang, 2009 32,53 juta orang, 2010 31,02 juta orang, 2011 30,02 juta orang. Selanjutnya, konsep dasar analisis deret waktu yaitu ada 3. Yang pertama, tersedianya data satu peupah atau variabel berdasarkan waktu. Yang kedua, perilaku informasi seperti permintaan, penawaran, harga, dan sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman tentang tingkah laku dari peupah yang diamati, prediksi atau peramalan beberapa periode ke depan. Selanjutnya, ruang lingkup analisis deret waktu ada 3. Yang pertama pemulus, yang kedua peramalan, yang ketiga pemodelan. Pembagian pola data. Pola data dalam analisis deret waktu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pola data stasioner atau konstan. Suatu data dikategorikan stasioner atau konstan dapat dilihat dari plot data yang menyebar di sekitaran rata-rata serta ragamnya konstan. Pada contoh gambar menunjukkan pola yang dibentuk dari plot data penjualan untuk 50 periode waktu. Data menyebar stasioner terlihat dari pola sebarannya yang dapat dikatakan menyebar di sekitaran 130.000 dengan ragam yang konstan. Yang kedua, pola data tren. Artinya, plot data menyebar membentuk suatu kecenderungan menaik ataupun menurun secara konstan. Pola ini terjadi bila mana terdapat kenaikan atau penurunan jangka panjang dalam data. Pada contoh gambar menunjukkan data tersebut membentuk tren yang menaik. Yang ketiga, pola data musiman. Data ini merupakan data berpola tren yang dibentuk oleh faktor musiman dan cenderung berulang namun teratur. Pola data musiman dapat mempunyai pola musim yang berulang dari periode ke periode berikutnya. Misalnya, pola yang berulang setiap bulan tertentu, setiap tahun tertentu, ataupun minggu tertentu. Pada pola data yang terbentuk dari suplai makanan bulanan di atas menunjukkan bentuk yang sama setiap pada bulan pertama, bulan ke-12, dan bulan ke-24, dan seterusnya. Plot ini merupakan contoh pola berulang atau musiman setiap 12 bulan. Yang terakhir, pola data siklus.
pola siklus membentuk tren yang memuat musiman, namun periode musimannya lebih panjang. Contoh data berpola siklus pada gambar nomor 4 merupakan plot dari penumpang pesawat udara internasional di Australia pada tahun 1958 hingga 1961. Terlihat bahwa terdapat pola perulangan disertai tren pada masing-masing perulangan. Bentuk ini menunjukkan pola siklus pada data time series. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu metode freehand. Tren dengan menggunakan metode tangan bebas atau freehand adalah metode yang sangat sederhana karena tidak membutuhkan perhitungan-perhitungan dengan formula yang terlalu rumit. Tren ini dapat digunakan dengan cara membuat garis lurus secara bebas pada data observasi yang telah digambar pada suatu diagram pencar sesuai dengan variasi atau titik-titiknya. Akan tetapi, kemiringan dari garis tren sangat tergantung pada yang membuat garis. Hal ini mengakibatkan unsur subjektivitas dari pembuat tren menjadi bagian dari kelemahan metode freehand ini. Langkah-langkah menentukan tren dengan metode freehand atau tangan bebas yaitu yang pertama, membuat sumbu datar T dan sumbu tegak Y dengan sumbu T sebagai variabel waktu, sedangkan sumbu Y menyatakan variabel yang akan dianalisis. Kemudian yang kedua, membuat diagram pencar dari koordinat T. Kemudian menarik garis yang paling mendekati atau yang paling mewakili semua titik koordinat yang membentuk diagram pencar. Bila garis yang terbentuk bergerak di sekitar garis lurus, maka cukup alasan untuk menentukan bahwa tren yang terbentuk adalah garis tren linier. Sedangkan apabila garis yang terbentuk cenderung melengkung, maka tren yang terbentuk adalah non-linier. Misalnya, kita diberikan sebuah data hasil penjualan sebuah perusahaan, kemudian kita disuruh menentukan garis tren dari data tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat sumbu tegak T dan sumbu Y, dengan sumbu T sebagai tahun dan sumbu Y adalah hasil penjualan. Kemudian menentukan diagram pencar berdasarkan data hasil penjualan perusahaan tersebut. Setelah itu, menarik garis yang paling mendekati semua titik koordinat yang membentuk diagram pencar. Dari diagram di atas terlihat bahwa garis tren yang ditarik cenderung mengikuti garis lurus, sehingga dapat dikatakan bahwa tren hasil penjualan perusahaan berbentuk tren linier naik. Jika kita ingin memprediksi hasil penjualan pada tahun 2017, hal ini bisa diprediksi dengan menggunakan sistematis perhitungan matematika dengan menggunakan rumus persamaan tren yaitu Y sama dengan A plus BX. Misalnya, kita menggunakan data perusahaan sebelumnya. Langkah pertama yaitu menambah kolom periode atau X pada data tersebut. Data yang pertama, X-nya 0, kemudian data selanjutnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus persamaan yang diperoleh A sebesar 100 dan B sebesar 25. Karena kita hendak memprediksi hasil penjualan 2017, berarti X-nya adalah 7. Karena tahun terakhir pada data adalah 2016 dan X-nya adalah 6, maka tahun 2017 X-nya adalah 7. Bila kita masukkan ke dalam rumus persamaan Y sama dengan A plus BX dengan A sebesar 100, B sebesar 25, dan X sebesar 7, maka diperoleh hasil 275, yang artinya hasil peramalan hasil penjualan perusahaan tersebut pada tahun 2017. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang metode moving average. Metode moving average atau rata-rata bergerak adalah metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Metode moving average ini lebih baik digunakan untuk menghitung data yang bersifat stabil atau data yang tidak berfluktuasi dengan tajam. Rumus metode moving average atau rata-rata bergerak yaitu MA sama dengan delta X per jumlah periode. Sebagaimana keterangan MA sama dengan moving average, sedangkan delta X sama dengan keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Yang dimaksud di dalam rumus metode moving average, jumlah periode adalah jumlah periode rata-rata bergerak atau dapat ditulis dengan MA sama dengan N1 plus N2 plus N3 plus seterusnya dibagi N. Sebagaimana keterangan MA sama dengan moving average,
sedangkan N1 sama dengan data periode pertama, N2 data periode kedua, N3 data periode ketiga, dan seterusnya. Sedangkan N sama dengan jumlah periode rata-rata bergerak. Kita ambil contoh kasus dan cara menghitung metode moving average atau rata-rata bergerak. Perusahaan PT ZZY yang bergerak di bidang manufaktur ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei. Dengan menggunakan data bulannya yang dimulai dari bulan Januari, periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Berikut ini adalah cara dan hasil perhitungannya. Contoh kasus tersebut yaitu perkiraan penjualan untuk bulan April adalah MA April sama dengan 22.500 plus 37.750 plus 30.000 dibagi 3 sama dengan 90.000 dibagi 3, hasilnya 30.000. Jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.000. Selanjutnya, kita dapat melanjutkan perhitungan untuk bulan Mei dengan menggunakan data perkiraan yang dihitung tersebut atau dengan menunggu hasil aktual pada bulan yang bersangkutan. Misalnya, data aktual pada bulan April yang didapat adalah 35.000 unit, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. MA Mei sama dengan 37.500 plus 30.000 plus 35.000 dibagi 3 sama dengan 102.500 dibagi 3, hasilnya 34.167. Dengan perhitungan tersebut didapat bahwa perkiraan penjualan ponsel untuk bulan Mei adalah sekitar 34.167 unit. Untuk perhitungan bulan Mei, mengapa penjualan pada bulan Januari dihilangkan dan digantikan dengan hasil penjualan pada bulan April? Karena pada perhitungan moving average atau rata-rata bergerak kita adalah 3 bulanan pada kasus tadi. Maka dari itu, pada penjualan bulan Januari dihilangkan dan digantikan dengan hasil penjualan pada bulan April. Dari penyelesaian contoh kasus tersebut, kita dapat membuat tabel peramalan penjualan dengan tabel seperti berikut ini. Pada bulan Januari terdapat penjualan 22.500 unit, bulan Februari 37.500 unit, bulan Maret 30.000 unit, bulan April 35.000 unit, sedangkan bulan Mei 34.167 unit, dan bulan April 30.000 unit. Mengapa pada bulan April dan Mei kita tuliskan di dalam kolom perkiraan? Karena pada penyelesaian tadi kita hanya menyelesaikan dalam hal memperkira-kirakan saja. Untuk itu kita dapat melanjutkan tabel ini setelah mendapatkan data-data aktual penjualannya. Berikut ini adalah contoh tabel dan grafik perhitungannya peramalan atau perkiraan penjualan beserta data aktual penjualannya. Materi selanjutnya tentang metode semi-moving average. Metode semi-moving average atau metode setengah rata-rata pada prinsipnya adalah membagi data dalam 2 bagian, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Pada metode ini, dari sekelompok data dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung 2 kali. Dalam menentukan nilai-nilai A dan B pada mode trend linear dengan menggunakan metode setengah rata-rata tersebut, nilai konstanta A terletak di tengah masing-masing kelompok data sebagian waktu dasar. Konstanta yang digunakan pada persamaan tergantung dari permasalahan yang ditetapkan atau waktu dasar ditetapkan terletak di kelompok mana. Pada metode semi-moving average terdapat langkah-langkah dalam mengaplikasikannya. Yang pertama, data awal tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Misalnya, terdapat data 50. Kita harus membagi data tersebut menjadi 2 bagian yang sama. Data pertama 25 dan data kedua 25. Masing-masing datanya 25. Jika datanya ganjil, maka datanya yang letaknya di tengah itu akan masuk ke dalam 2 kelompok atau bisa dihilangkan. Misal, data sebanyak 5 apabila kita bagi menjadi 2 bagian, satunya 2, satunya 3, maka tersebut tidak bisa karena datanya harus membagi sama antara 2 bagian tersebut, sehingga data yang ketiga akan masuk kelompok pertama dan juga kelompok kedua. Langkah yang kedua yaitu menentukan periode dasar atau menentukan konversi data waktu. Dengan cara kita konversi data kelompok pertama terlebih dahulu, kemudian kelompok kedua kita konversi menyesuaikan dari data kelompok 1. Bentuk konversinya kita bagi menjadi 2, yaitu kelompok genap sama ganjil. Jadi jika jumlah data di kelompok 1 itu genap, polanya adalah data yang letaknya di tengah akan menjadi 1 dan -1, sementara kelipatannya menjadi 2, 3, dan seterusnya.
Sementara ganjil, data yang letaknya di tengah adalah 0, sehingga kelipatannya min 1, min 3, dan seterusnya. Untuk langkah ketiga, menentukan angka tahun berdasarkan periode dasar. Untuk langkah selanjutnya, menentukan nilai semi total penjumlahan masing-masing kelompok. Langkah kelima, menentukan semi average tiap kelompok data dengan cara nilai semi total dibagi jumlah data dalam kelompok. Langkah yang keenam yaitu membentuk model dari rumus Y sama dengan A plus BX, yang mana A sama dengan rata-rata kelompok 1, sedangkan B pada data kelompok genap rumusnya Y2 plus Y1 per N, sedangkan data kelompok ganjil rumusnya Y2 plus Y1 per N-1, di mana keterangannya Y1 sama dengan rata-rata kelompok 1, sedangkan Y2 sama dengan rata-rata kelompok 2, dan N sama dengan banyaknya data kelompok. Langkah keenam membuat fungsi trend, sedangkan langkah yang terakhir meramalkan penjualan tahun tertentu di mana nilai X ditentukan berdasarkan angka tahun untuk tahun yang hendak diramal. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A plus BX, semua data historis dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. Persamaan tren yang diperoleh dengan menggunakan metode ini selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meramal nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Persamaannya adalah sebagai berikut. B sama dengan Y2 min Y1 per N tahun. Sebagaimana keterangan, B adalah perubahan variabel setiap Y1 rata-rata kelompok pertama, Y2 rata-rata kelompok kedua, sedangkan N jumlah data tiap kelompok. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja. Contoh kasus dan penyelesaiannya metode tren semi average. Untuk data genap grafik produksi bawang merah di Indonesia tahun 2001 sampai 2012. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ketahui jika mau menghitung data dengan menggunakan metode semi moving average harus dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Kita lihat terlebih dahulu datanya. Pada data tersebut diketahui tahun 2001 sampai 2012. Untuk langkah awal, data awal dikelompokkan menjadi dua bagian. Kelompok pertama tahun 2001 sampai 2006 ada 6 bagian, artinya ada data genap. Nah, untuk data genap polanya tidak mengenal nilai 0, artinya kita tidak menemukan data yang ada di tengah, sehingga di sini nilai X-nya mulai 1 dan min 1. Untuk data setelahnya yaitu tahun 2005 nanti akan ditambah juga 2, maka hasilnya 3 dan seterusnya. Artinya untuk data ganjil itu kelipatannya 1 dan untuk data genap kelipatannya 2. Nah, proses setelahnya kita cari total per kelompok dan rata-rata per kelompok. Selanjutnya, menghitung semi total dan juga semi average dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Untuk menghitung semi total yaitu menjumlahkan semua produksi bawang merah dari tahun 2001 sampai 2010, yaitu 861150 plus 766572 plus 762795 plus 757399 plus 732609 plus 74931, hasilnya 4675456. Dan selanjutnya menghitung semi average dari kelompok 1. Untuk menghitung semi average adalah rumusnya semi total dibagi jumlah data tiap kelompok. Semi total 4675456 per jumlah data tiap kelompok yaitu 6 sama dengan 779.242,667. Sedangkan untuk kelompok 2 semi totalnya hasilnya 5527868. Untuk semi average kelompok 2 hasilnya 921311,3333. Selanjutnya kita menghitung perubahan nilai variabel setiap kelompok yaitu dengan rumus B sama dengan Y2 min Y1 per N. Hasilnya 23.678,1111. Maka rumus peramalan yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus BX. Misalkan untuk meramal pada tahun 2017, maka E didapatkan 27 dibagi 2 sama dengan 13,5. Y 2017 sama dengan A plus BX sama dengan 779.242,6667 plus 23.678,1111
654,499. Hasilnya 1098897,167. Jadi dapat diramalkan untuk tahun 2017 produksi Indonesia terhadap bawang merah yaitu 1098897 ton. Untuk selanjutnya, contoh kasus pada data kelompok ganjil. Terdapat grafik produksi wortel pada tahun 2000 sampai 2012 yang tertera pada tabel. Untuk menghitung data ganjil, langkah pertama membagi dua kelompok. Jika data ganjil, maka yang di tengah masuk di dua kelompok. Bahwa kita ketahui banyaknya data tersebut yaitu data ganjil tahun 2000 sampai 2012 ada 13 data. Nah, data yang letaknya di tengah berhubung datanya ada 13, tidak mungkin data yang ketujuh itu nanti akan masuk ke kelompok pertama dan kelompok kedua. Maka akan diketahui untuk data kelompok pertama dari tahun 2000 sampai 2006 dan kelompok kedua dari tahun 2006 sampai 2012. Karena datanya ganjil, tahun 2006 masuk ke dua kelompok tersebut. Untuk X-nya, kita ketahui bahwa untuk data ganjil, data tengahnya nilai X-nya adalah 0 dan data selanjutnya tahun 2003 nilainya 1 dan seterusnya. Untuk penyelesaian contoh kasus tersebut, kita menghitung semi total dan juga semi average dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk menghitung semi total, kita menjumlahkan produksi wortel dari kelompok 2000 sampai 2012 yaitu 326693 plus 300648 plus 282248 plus 355802 plus 423722 plus 440002 plus 391371 hasilnya 2520486. Selanjutnya kita menghitung average. Rumusnya semi total dibagi jumlah data tiap kelompok, yaitu hasilnya 360,069,4286. Untuk kelompok 2, semi totalnya hasilnya 2862945. Sedangkan untuk semi average hasilnya 408.992,14297. Selanjutnya kita menghitung perubahan nilai variabel setiap kelompok, yaitu dengan rumus B sama dengan Y2 min Y1 per N min 1. Hasilnya 8153,78571. Maka terdapat rumus peramalan yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus BX. Misalkan untuk meramalkan pada tahun 2015 yang akan datang. Untuk tahun 2015 diketahui X sama dengan 12. Maka rumusnya A plus BX sama dengan 360,069,4286 plus 8153,7857117 dikali 12. Hasilnya 457.914,8571. Jadi dapat diramalkan untuk tahun 2015 produksi Indonesia terhadap wortel yaitu 457,914 ton. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai materi terakhir yaitu ordinary least square atau metode kuadrat terkecil. Ordinary least square merupakan suatu metode penaksiran koefisien regresi yang paling sederhana. Tujuan utama dari metode ini adalah mengestimasi koefisien regresi untuk meminimumkan jumlah kuadrat galat. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena penghitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y sama dengan A plus BX. A diperoleh dari sigma Y per N, B diperoleh dari sigma XY per sigma X kuadrat. Dengan keterangan Y adalah data berkala, A adalah nilai tren pada tahun dasar, B adalah rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, dan X adalah variabel waktu yaitu hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan penghitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu atau X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif dan di bawah 0 diberi tanda positif. Untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif dan di bawah 0 diberi tanda positif. Berikut adalah contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Pada tabel ini terdapat data penjualan Topsel pada tahun 2001 sampai 2011.
Pada tahun 2001, Topcell menjual 51 unit HP. Pada tahun 2002, Topcell menjual 79 unit HP sampai pada tahun 2011, Topcell menjual 409 unit HP. Dari data tersebut akan dibuat ramalan penjualan dengan menggunakan metode least square. Berikut adalah penyelesaiannya. Slide sebelumnya hanya terdapat 2 kolom. Nah, di sini kita tambah menjadi 5 kolom untuk memudahkan penghitungan. Pada kolom X terdapat nilai 0 pada tahun 2006 yang berada di tengah-tengah. Untuk nilai 0 ke atas maka nilainya negatif, dan untuk 0 ke bawah maka nilainya positif. Pada kolom XY merupakan nilai dari perkalian antara kolom X dengan kolom Y atau sebaliknya, yaitu 51 dikali min 5 hasilnya min 255 sampai 409 dikali 5 hasilnya 2045. Pada kolom X kuadrat adalah nilai dari X yang dikuadratkan, yaitu min 5 kuadrat hasilnya 25, min 4 kuadrat hasilnya 16, dan seterusnya. Persamaan garis tren yang akan dicari adalah kita mencari A dulu, yaitu rumusnya sigma Y per N. Sigma Y merupakan jumlah dari jumlah penjualan, yaitu 2647 dibagi 11 hasilnya 240,636. Kemudian kita mencari nilai B. Rumusnya adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Sigma XY adalah 3879 dibagi 110 hasilnya 35,2636. Y adalah Y sama dengan A plus BX, maka diperoleh persamaan. Selanjutnya kita bisa meramalkan penjualan pada tahun 2012. Y sama dengan A plus BX. A tadi adalah 240,636 ditambah B yaitu 35,2636. X adalah 6. X di sini merupakan nilai dari X di 2012 yang sebelumnya adalah 5 di 2011. Kemudian kita jumlahkan hasilnya menjadi 452,2176. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan harap dijadikan maklum. Semoga ilmu yang kita dapat pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.